Selamat pagi anak-anak. Oke, kita akan belajar tentang jarak antar titik. Nah, sebelum ke pembahasan, ayo kita cermati dulu ya. Di sini. Nah, sekarang saya akan taruh di sini titik A di 0,0 ya. Nah, kemudian saya akan taruh titik B di 4,0. Nah, kemudian titik C di 0,3. Nah, sekarang jarak antara titik A ke titik B berapa? Ya, sini kita bisa lihat jaraknya itu sebentar, adalah 4 ya. Nah, jarak A ke B itu 4. Kemudian jarak B ke C berapa? Ya, udah kita bisa lihat ya jaraknya adalah 3 ya. Dan kita bantu aja juga. Oh, sorry. Oke. Kita bantu di sini cari. Oke. Ya, benar. B ke C itu 3. Jadi garis AB itu jaraknya 4, kemudian garis BC itu 3. Nah, sekarang berapa kira-kira untuk garis AC? Oke, kita cari di sini ya. Tarik garis. Nah, coba kita cek. Oke. A ke C itu jaraknya 5. Kenapa bisa 5? Nah, sekarang ini penjelasannya ya, kenapa bisa 5 ya. Nah, di sini. Pitagoras. Oke, menggunakan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras itu adalah di sini dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, atau kita secara gampangnya adalah melihat sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan sisi lainnya. Ya, seperti itu. Nah, diperoleh untuk secara aljabar kita akan peroleh A kuadrat atau sisi tegak ini tingginya sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang B. Kalau yang ini berarti alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tinggi kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai C-nya, maka kita akarkan. Nah, seperti ini ya. Sisi miringnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat, kita akarkan. Jadinya C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, begitu juga untuk sisi tegaknya. A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Nah, seperti tadi. Kalau tadi itu kita bisa lihat. Oke. Nah, jadi ini sisi garis alas sama dengan 4, garis tinggi sama dengan 3, sisi miringnya 5. Nah, coba kita substitusikan rumusnya ya. Oke, seperti tadi itu. Oke. Ya. Oke, kita substitusikan rumusnya. Nah, di sini adalah siku-siku. Kalau alasnya itu 4, kemudian tingginya 3, nah berapakah sisi miringnya? Kita akan masukkan sisi miring atau kita tuliskan dia C sama dengan akar dari sisi ini tinggi kuadrat berarti 3 pangkat 2 ya, ditambah dengan 4 kuadrat ya, kuadrat. Nah, berapa jadinya? Akar 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 16. Oke. Jadinya ya 25. Nah, jadi C adalah berapa? Ya 5 ya. Oke, gimana? Di sana sudah dapat kita 5. Oke, kita akan uji apakah benar rumus Pitagoras yang tadi.
Oke, kita hapus dulu. Kita akan uji apakah sisi ini kita anggap ini C ya. C, ini B, ini A. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan apakah sisi A itu sama dengan 3. Coba kita cek. A artinya akar dari miring. Oh, sorry. Pakai warna kuning deh ya. Miring dikurangi alas ya. Berarti kita bisa 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Akar 25 dikurang 16. Berapa jadinya? Ya, betul sekali. 9. Nah, berarti A sama dengan 3. Nah, sudah. Oke, jadi tugas anak-anak sekarang menguji apakah benar titik B-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi diuji ya, dilatih ya, dicoba. Oke, itu untuk jarak antar titik. Ya, kurang lebih seperti itu untuk jarak antar titik. Nah, sekarang kita akan uji coba menggunakan kubus ya. Kita ganti grafiknya jadi 3 dimensi. Kosongi dulu ya. Oke. Kita akan membuat kubus. Ya. Oke. Nah, jadi di sini saya membuat kubusnya itu dengan rusuk 4 cm ya. Rusuk kubusnya itu 4 cm. Saya buat kubusnya transparan. Nah, misalnya, oke, udah lebih terlihat ya. Nah, sekarang saya ingin tahu berapa jarak dari titik A ke titik C. Oke, titik A ke titik C kita buat garis. Nah, ini masih sama seperti yang tadi ya. Kita gunakan rumus Pythagoras. Ya, jadi ini alas ditambah tinggi ya, oke. Sorry. Akar dari alas kuadrat ditambah tinggi. Nah, jadi bisa kita gambar sebagai berikut. Next, gini aja kali ya. Ya, kita next slide aja dulu ya. Oke, kita next slide. Jadi kita akan gunakan yang tadi. Nah, coba kita lihat lagi ya. Ya, algebranya. Nah, ini titik A, B, C. Yang dicari adalah titik garis A, C. Oke. Jadi kita punya titik A. A, B, C. Oke. Nah, jadi ya, di sini pastilah siku-siku ya, karena dia persegi. Nah, di sini di AB ini berapa tadi rusuknya 4 ya. Ini juga berarti 4. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Berarti sisi miringnya atau kita tulis ini X ya. Berarti X sama dengan akar dari 4 kuadrat. 4 kuadrat.
X sama dengan 4 kuadrat plus 4 kuadrat. Ya, berapa? Akar 16 plus 16. Nah, berapa? 16 tambah 16? Ayo, 32. Nah, akar 32 artinya berapa? Oh, 32 kita bisa tulis dengan 4 akar 2 ya. Nah, 32 ini sama dengan akar 16 dikali 2. Nah, gitu. Jadi 16-nya kita keluarkan jadinya 4 gitu ya. Nah, 4 akar 2. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang misalnya saya ingin jarak dari titik B ke titik H. Gimana tuh? Nah, kita bisa lihat dari titik B ke titik H melalui apa dia? Oke, ini kita delete aja ya. Melalui, kita bisa gambar dia melalui D ya atau melalui F ya. Enggak seperti itu. Oke. B, D, H. Nah, ya, jadi dia adalah sebentar ya. Oke. Nah, jadi dia melalui titik B, D, H. Nah, ini pastilah merupakan segitiga siku-siku di D ya. Karena ini kubus ya, perlu ingat lagi. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Nah, perlu diingat ya, karena ini kubus, maka garis AC akan sama dengan garis BD, seperti itu. Begitu juga dengan misalnya di atas. Ya, diagonal sisi ini ya. Diagonal sisi itu pastilah sama ya. Nah, sekarang kita akan mencari garis B ke H. Nah, ini termasuk diagonal ruang. Berapakah nilai rusuknya ini? Diagonal ruang ini berapakah angkanya? Mari kita cek ya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini kita buat slide baru dulu. Ya. Oke. Nah, di sini titik B kita gambarkan begini ya. B, D, dan H. Nah, yang ditanya adalah garis HB. HB sama dengan berapa? Akar dari ini ya. Akar dari DB kuadrat ditambah akar dari DH kuadrat. DH kuadrat. Nah, tadi kita sudah ketahui rusuknya itu 4. Nah, dan diagonal sisinya itu berapa? 4 akar 2. Nah, kita tinggal masukkan saja. Oke. DB, dia 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat. Ditambah 4 kuadrat. Nah, kalau seperti ini, bagaimana? 4 akar 2 kuadrat. Ya, sama saja dengan 16 dikali 2 ya. Nah, seperti itu ditambah 16. Berapa? Ini 32 ditambah
16. Jadinya akar 48. Atau kita bisa tulis, kita bisa tulis ya 4 akar 3. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa lihat ya. Atau ke mana ya panahnya ya? Oke. Dari sini kita sudah bisa lihat kalau ini itu artinya 16 ditambah 16 ditambah 16. Akar 16 tambah 16. Jadinya sama dengan 3 kali, kok 2 saya tulis ya. 3 kali 16. Nah, makanya 16-nya keluar menjadi 4. 3-nya tetap diakarkan. Nah, seperti itu. Ya. Ya, kira-kira begitu untuk jarak antar titik. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan di grup WhatsApp ya. Oke. Jadi di sini saya akan membuat pertanyaan untuk adik-adik ya. Membuat tugas lah ya. Oke. Sekarang dengan Oke, jadi ini saya ubah rusuknya menjadi 5. Ya. Nilai rusuknya itu 5. Nilai rusuknya 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang garis DF? Panjang garis DF. Kemudian berapa panjang garis dari oke. Kalau saya saya kasih titik di tengah-tengah ini, di tengah-tengah EH, ya, titik EH, itu titik I ya di sini ya, titik I, kemudian berapakah panjang garis dari garis BI. Oke. Oke. Jadi soal pertama itu panjang garis DF. Saya bantu ya adik-adik ya. Kita akan gunakan segitiga DBF ya, segitiga DBF. Oke, soalnya saya screenshot ya. Jadi soalnya adalah ini. Oke. Tentukan panjang
garis DF. Ya. Oke, itu soal nomor 1. Tentukan panjang garis DF. Kemudian soal nomor 2. Kemudian soal nomor 2, tentukan panjang garis BI. Oke, saya bantu ya. Kita akan menggunakan segitiga ABI. Segitiga ABI. Nah, jadi adik-adik perlu cari AI-nya dulu, baru bisa ketemu IB-nya. Oke, saya screenshot ya. Oke. Tentukan panjang garis BI. Soal nomor 2. Oke. Oh ya, sebelum panjang garis BI berarti kamu harus menentukan panjang garis AI-nya dulu ya. AI. Oke. Ya, jadi di sini soalnya ada 3. Yang pertama itu tentukan panjang garis DF. Kemudian tentukan panjang garis AI. Oke, selamat mengerjakan ya adik-adik ya. Oke, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas jarak titik ke garis. Oke, seperti apa itu? Ayo kita langsung saja buka GeoGebra ya. Oke, saya akan membuat sama seperti tadi, buat kubus. Buat kubus dengan rusuknya 4. Membuat kubus dengan rusuk 4. Kemudian kita akan buat garis ini misalnya garis AC ya, garis AC. Kemudian kita akan mencari jarak ini soalnya saya screenshot aja dulu ya. Kita akan mencari jarak titik I ke AC ya, garis AC. Nah ini, kita akan mencari jarak dari titik I ke garis AC. Jarak titik I ke garis AC. Oke. Nah, dengan begini kita bisa tarik garis ya. Ingat, tegak lurus. Tarik garis, tegak lurus. Agar karena dia persegi, maka pastilah garis ini berada di titik tengah.
Anggap aja ini HIJ ya. J. Oke, titik J. Nanti kita akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Oke, saya gunakan AI. Ya, kita akan mendapatkan gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ini A, ini J. Seperti itu. A, I, J. Siku-siku di J. Nah, kalau gambarnya sudah seperti ini, nah kita tahu kan di J ini adalah titik tengah ya. Ini adalah titik tengah. Berarti dia nilainya adalah setengah dari diagonal sisi. Kalau ini sisinya 4, maka diagonal sisinya, tadi sudah kita gunakan rumusnya, AC sama dengan 4 akar 2. Nah, seperti itu. Berarti AJ adalah 4 akar 2, AC sama dengan 4 akar 2 per 2. Seret, berapa jadinya? 2 akar 2. Seperti itu. Titik garis AI ini adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya berapa? 4 akar 2. Nah, di sini adalah 4 akar 2. Yang ditanyakan IJ ya. Oke. Kita tinggal gunakan rumus saya seperti tadi, Pitagoras. Berarti IJ sama dengan sisi miring ya. Akar kuadrat dari sisi miring berarti 4 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 2 akar 2 kuadrat. Nah, mana ngitungnya? Ayo. Jadinya 4 akar 2 kuadrat berarti berapa? 16 dikali 2. 32. Nah, 2 akar 2 kuadrat berarti 4 dikali 2. 8. Oke. Dikurang. Berapa jadinya? Ya, 32 dikurang 8 hasilnya 24. Nah, berarti kita bisa dapat berapa ini? 4 kali 6 ya. 4 kali 6. Akar 4 kali 6. 4 dikali 6. Berarti ini adalah akar 6 ya. 2 akar 6. Nah, seperti itu. Oke, kita cek di GeoGebra. Buat titik tengahnya dulu. Titik C. Kemudian garisnya I ke J. Nah, seperti itu. Ini nilainya dia nilainya adalah 4,9. 4,9. Coba kita cek 2 akar 6 itu berapa ya? Kita cari akar 6-nya dulu. Akar 6. Oke. Akar 6 dikali dengan 2. Kali 2. Oke, 4,89 dibulatkan jadi 4,9 ya. Benar ya? Oke. Jadi kalau anak-anak adik-adik mengerjakan soal, cukupkan sampai di sini aja. Di 2 akar 6 tidak usah menggunakan kalkulator ya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira soal untuk adik-adik ya, saya akan buatkan soal sama seperti yang jarak antar titik ya. Jarak antar titik.
Kalau nggak salah itu ininya 5. Oke, saya kasih 5. 5. Oke, tentukan ini ya. Sama seperti tadi ya. Tentukan jarak titik I ke ke garis AC. Baik, saya screenshot dulu. Oke, soalnya adalah tentukan jarak titik I ke garis AC. Oke. Tentukan jarak titik I ke garis AC. Soal nomor 1. Oke. Nah. Soal nomor 2, tentukan jarak titik D ke garis AC. Ini lagi 1 ya. Udah, segitu aja deh. Itu aja deh. Oke, 2 aja ya, cukup ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Tunggu info di grup kelas ya untuk pengumpulannya kapan ya. Selamat bekerja adik-adik.